karena kita sudah tidak menggunakan lagi DJP online, kita harus punya akun Cortex. Cukup punya akun Cortex saja, semua layanan tersedia di situ. Kalau untuk orang pribadi, ID pengguna atau NPWP 16 digit ini kan sama dengan NIK. Iya, atau nomor KTP ya. Betul. Halo kawan pajak, selamat datang di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Selamat siang, pagi, dan sore kawan pajak, tergantung kawan pajak nonton podcast ini kapan. Perkenalkan dulu, saya Demi Dan saya Frida. Kami di sini adalah penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Menteng 1. Kami baru bergabung di bulan Juli ya, Kak Frida ya. Dan saat ini kita mau membahas topik yang lagi hot banget nih. Yaitu apa Kak Frida? Aktivasi Cortex dan kode otorisasi DJP. Simak terus. Nah, Kak Demi, hari ini kita akan ngomongin sesuatu hal yang sangat penting bagi kawan pajak. Nah, sesuatu yang penting ini adalah untuk menyongsong juga ya Kak ya, pelaporan SPT tahunan 2025 yang akan kawan pajak lakukan nanti di tahun 2026. Apa sih itu Kak? Nah, yang paling penting nih kawan pajak, karena kita sudah tidak menggunakan lagi DJP online, kita harus punya akun Cortex. Jadi bagi kawan pajak yang sudah punya akun DJP online, yang belum punya akun DJP online tapi sudah punya NPWP, maupun yang baru registrasi, apabila mau lapor SPT tahunan 2025, semuanya itu sudah menggunakan Cortex. Betul. Nah, apa sih Cortex itu? Jadi Cortex itu adalah portal baru bagi wajib pajak yang menjadi pintu masuk utama. Dia sistem satu pintu yang nantinya itu berisi modul-modul ya Kak ya. Modul-modul ini ada modul pelaporan, modul pembayaran, dan juga modul layanan administrasi wajib pajak. Jadi aplikasi-aplikasi dan website DJP yang tadinya itu terpisah-pisah sekarang menjadi satu, hanya menggunakan Cortex DJP. Betul. Jadi dengan adanya Cortex ini tentunya mempermudah wajib pajak ya. Jadi tidak perlu lagi kalau misalnya mau mengajukan permohonan ke KPP, cukup punya akun Cortex saja, semua layanan tersedia di situ. Aksesnya ini kawan pajak bisa dari alamat website cortexdjp.pajak.go.id. Betul. Pastikan Cortex djp.pajak.go.id ya Kak ya, karena ada informasi sudah banyak nih website penipuan yang mirip sekali dengan Cortex DJP ini. Jadi gimana nih Kak caranya kalau misalnya mungkin yang pertama sudah punya Cortex, sudah punya NPWP ya Kak ya, sudah punya NPWP, sudah punya akun DJP online tapi belum punya akun Cortex, bisa dijelasin nggak Kak? Oh ya, jadi di sini dia sudah punya NPWP tapi belum punya akun Cortex. Sudah punya NPWP, sudah punya akun DJP online tapi belum punya akun Cortexnya. Nah, ini seperti kondisi kita ya waktu awal tahun 2025. Nah, jadi bagi wajib pajak yang sudah terdaftar NPWP sebelum 1 Januari 2025 dan juga sudah pernah minta EVIN ya Kak ya untuk daftar akun DJP online, ini untuk dapat akses Cortex cukup klik lupa kata sandi ya Kak ya. Nah, klik lupa kata sandi, nanti kawan pajak akan diarahkan ke laman untuk mengubah kata sandi. Nah, untuk data-data yang perlu kawan pajak siapkan ini adalah NIK yang mana sekarang berfungsi sebagai NPWP 16 digit, kemudian alamat email yang terdaftar di DJP, dan atau nomor handphone yang terdaftar di DJP. Nah, nanti setelah kawan pajak memasukkan ID pengguna, yaitu adalah NIK, nanti akan ada pilihan tujuan konfirmasi link
reset password Password, ini iya. dikirim ya Kak ya. Betul. Jadi ada dua, kawan pajak bisa pilih surat elektronik atau email, atau di sini pilih nomor gawai atau nanti dikirim ke SMS. Nah, nanti kalau kawan pajak pilih surat elektronik, akan muncul tuh kawan pajak alamat email tapi tersensor ya Kak ya. Betul. Jadi kawan pajak harus memastikan alamat emailnya itu Betul. betul dan mengisikan kembali. Betul. Jadi jangan dikosongkan karena itu Hanya sebagai clue. iya betul, clue atau hint. Hmm. Nah kemudian kalau misalnya di sini kawan pajak pilih tujuan konfirmasinya itu nomor gawai, sama yang muncul adalah nomor handphone yang terdaftar tapi tersensor, Betul. harus diketikkan ulang. Nah dan juga kawan pajak harus pastikan ada pulsanya. Karena di sini kan nanti dikirimkan melalui SMS. Biaya SMS sendiri tergantung providernya ya Kak ya. Jadi pastikan punya pulsa, tidak cuma punya paket internet. Iya. Selanjutnya kawan pajak juga harus memasukkan kode captcha yang muncul dan mencentang pernyataan, kemudian klik kirim. Betul. Nah setelah klik kirim nanti tergantung link reset password ini akan masuk ke email atau masuk ke SMS. Betul. Nanti setelah itu kawan pajak bisa klik linknya, baru nanti akan ke laman yang mengarahkan untuk ubah passwordnya. Nah, password di sini kita ada karakter khususnya ya kayak minimal harus 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol atau karakter khusus. Yang perlu kawan pajak perhatikan untuk karakter khususnya itu tidak bisa untuk karakter bulat, underscore, minus, dan tambah. Iya. Jadi kalau misalnya mau aman, pakai tanda seru boleh, pakai tanda taga boleh, pakai tanda keong juga boleh. Gitu. Dipastikan untuk karakter khususnya ada ya wajib pajak biar bisa lanjut ya Kak ya. Kalau sudah itu tinggal simpan, nanti ketika login ke Cortex DJP-nya tinggal inputkan NIK dan password tadi yang sudah dibuat. Betul. Oh iya Kak, tadi lupa ya menyampaikan kalau ID pengguna bagi wajib pajak badan. Oh, Nah, badan. Kalau untuk orang pribadi, ID pengguna atau NPWP 16 digit ini kan sama dengan NIK. Iya, nomor KTP ya. Betul. Nah, kalau untuk wajib pajak badan yang terdaftar sebelum 1 Januari 2025 ini tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP 15 digit. Jadi kalau kawan pajak terdaftar dari 2024 ke bawah, itu pasti NPWP-nya masih 15 digit, tidak perlu khawatir ketika diminta untuk menginputkan NPWP 15 digit, tinggal tambahkan 0 saja ya Kak ya di depan NPWP 15 digitnya. Nah, apalagi nih Kak, kalau misalnya tadi kan sudah punya NPWP, sudah terdaftar di JP Online. Kalau sekarang baru punya NPWP tapi belum pernah nih login ke DJP Online, apakah sama pilih lupa kata sandi? Tapi biasanya kalau kita klik lupa kata sandi nggak ada tuh kayak tadi yang bintang-bintang tuh gimana tuh Kak? Nah jadi kalau di sini kawan pajak sudah terdaftar NPWP tapi belum punya atau registrasi akun DJP Online, maka di sini langkahnya bukan lupa kata sandi kawan pajak, tapi dengan klik aktivasi akun wajib pajak. Nah, untuk klik untuk langkah aktivasi akun wajib pajak ini sedikit berbeda ya Kak ya. Jadi di sini kawan pajak harus mencentang dulu apakah wajib pajak sudah terdaftar, kemudian nanti memasukkan NIK ya Kak NIK ya. atau NPWP 16 digitnya. Nanti kalau sudah, nanti ada pilihan cari, namanya akan muncul. Betul, nama wajib pajaknya akan muncul. Baru di bintang ya Kak Iya, ya. betul. Nah, di bawahnya itu ada pilihan untuk input detail kontak. Pastikan kawan pajak mengisi dan memastikan sudah tercentang hijau. Karena kalau misalnya masih tanda silang, ini ada artinya data email atau nomor handphone yang kawan pajak masukkan itu belum sesuai dengan yang terdaftar di Cortex kita ya, Betul, di sistem kita. DJP. Betul. Nah, kalau misalnya seperti itu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung. Kawan pajak tinggal ke KPP terdekat di mana saja. Ini untuk orang pribadi ya. Bisa ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan
data email ataupun nomor handphone tadi yang disilang agar disesuaikan dengan data email dan nomor handphone yang bisa diakses. Kalau untuk wajib pajak badan ini harus datang ke KPP terdaftarnya. Jadi nanti silakan masing-masing memastikan bahwa memang untuk email dan nomor handphone yang saat ini diakses itu sudah sama dengan yang ada di sistem kita. Jadi kalau sudah centang hijau, apalagi tuh Kak? Nah, selanjutnya kawan pajak harus mengambil swafoto yang Betul, selfie ya. Nah, untuk selfie ini pastikan pencahayaannya cukup, kemudian wajah kawan pajak ini sesuai ya Kak ya, sama ya. Iya, sama kondisinya dengan foto di KTP. Karena kan kita mengambil datanya kan dari Dukcapil. Jadi kalau kawan pajak di KTP-nya itu pakai kacamata, pastikan saat mengambil foto untuk aktivasi akun Kortex itu juga pakai kacamata. Begitu juga kalau pakai hijab. Dan juga misalnya berkumis atau berjenggot. Jadi harus numbuhin dulu. Iya, atau digambar mungkin ya. Mungkin ya. Nah, kalau sudah nanti silakan centang pernyataan dan simpan dokumen. Seharusnya nanti akan ada email yang masuk ke email wajib pajak yang isinya adalah PDF. Isinya adalah NIK dan juga password sementara. Iya, jadi nanti kawan pajak akan mendapatkan surat penerbitan akun wajib pajak yang isinya itu username dan juga password sementara untuk login Kortex. Nah, passwordnya tuh agak panjang dan agak unik ya Kak ya. Jadi ini hanya password sementara saja. Jadi cuma sekali pakai, habis itu bisa kawan pajak lakukan penggantian ke password yang kawan pajak. Betul. Itu untuk yang tadi ya Kak ya. Nah, sekarang kalau istri yang NPWP-nya gabung dengan suami dan misalnya istri merupakan PIC utama di sebuah perusahaan. Kemudian si istri ini membutuhkan akses Kortex dengan NIK istri, bisa nggak Kak? Jadi di sini langkah pertama itu pastikan dulu ya Kak ya, istri itu datanya sudah ada di data unit pajak keluarga atau family tax unit. Family tax unit di akun Kortex suami. Nah, kalau misalnya di sini belum ada, bisa ditambahkan terlebih dahulu. Dari menu portal saya, kemudian profil saya, informasi umum. Nanti kawan pajak bisa klik edit, nanti cari yang unit pajak keluarga. Nanti menambah, kalau misalnya istrinya belum ada, silakan klik tambah. Kemudian masukkan data istrinya, centang pernyataan, kemudian klik simpan. Nah, jadi pastikan juga NIK ini sudah terdaftar ya. Jadi jangan cuma simpannya waktu data unit keluarganya itu. Scroll ke bawah lagi, pastikan kawan pajak centang pernyataan dan bawah sendiri silakan untuk klik submit. Nah, kemudian kan di sini istrinya sudah terdaftar ya Kak ya. Nah, untuk dapat akses akun Kortex ini istri bisa dari menu pengguna baru daftar di sini. Jadi bukan yang aktivasi akun wajib pajak, namun dari pengguna baru daftar di sini. Nanti jangan pilih yang aktivasi NIK, tapi pilih yang hanya registrasi saja. Nanti tinggal kawan pajak teruskan sesuai dengan formulir yang tertampil. Nah, kalau misalnya sudah ini ya Kak ya, sudah bisa login, selanjutnya yang penting lagi adalah kita harus punya katanya kode otorisasi atau sertifikat elektronik ya Kak ya. Boleh mungkin dijelasin dulu nggak sih sertifikat elektronik untuk Kortex ini tuh apa sih gitu? Iya, jadi kalau dulu waktu masih zamannya DJP online ya Kak ya, ini untuk sertifikat elektronik ini kan hanya terbatas bagi PKP pengusaha pajak atau juga di sini bagi wajib pajak yang mau lapor SPT masa unifikasi. Betul. Nah, namun sekarang di era Kortex ini kan berubah ya Kak ya sistemnya ya. Jadi kalau dulu untuk pelaporan SPT masa, SPT tahunan itu kan kawan pajak kalau mau kirim SPT-nya harus masukin
kode verifikasi atau kode token. Tapi di Cortex berbeda. Sekarang pakainya kode otorisasi atau sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan ya kayak pengganti token. Nah, untuk sekarang kode otorisasi atau sertifikat elektronik ini hanya bisa diajukan oleh wajib pajak orang pribadi. Kalau dulu badan orang pribadi bisa juga, tapi badan juga bisa kalau dulu. Kalau sekarang hanya wajib pajak orang pribadi saja. Betul. Nah, fungsinya tadi ya sama seperti tanda tangan elektronik SPT untuk SPT, bukti pungut, bukti potong dan juga faktur. Nah, cara pengajuannya ini yang paling penting ya. Jadi setelah tadi kawan pajak sudah melakukan aktivasi akun, sudah bisa masuk ke login ke akun Cortex-nya. Nah, itu kan banyak menu-menu yang mungkin belum familiar ya kawan pajak. Nah, kalau untuk pengajuan si kode otorisasi atau sertifikat elektronik ini, kawan pajak bisa ke bagian paling pojok kiri portal saya. Nanti ada namanya permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, ini ketentuannya diatur di mana? Ketentuannya diatur di pasal 8 dan 9 PMK 81 tahun 2024 gitu. Jadi kalau misalnya kawan pajak sudah klik untuk permohonan kode otorisasi ini, itu nanti akan ada formulir yang bisa kawan pajak isi gitu. Di situ nanti bisa kawan pajak pilih kode otorisasi DJP atau bisa yang lain seperti Private ID, ada Peruri, ada Teken Aja, e-sign, Vida dan sebagainya gitu. Kalau mau yang gratis, pilih yang mana Kak Vida? Pilih yang kode otorisasi DJP ya Kak ya. Yes. Tapi sebenarnya bisa juga ya yang berbayar. Betul. Tapi pastikan kawan pajak sudah punya dulu ya Kak ya. Betul. Punya dulu dari penyedia-penyedia layanan kode layanan sertifikat elektronik tadi yang disebutkan. Namun kalau misalnya belum punya ya udah lebih baik lah ya, mudah, gratis murah, juga bisa pakai kode otorisasi DJP aja. Nah, ketika kawan pajak sudah pilih klik yang kode otorisasi DJP ataupun mungkin yang lain ya, itu silahkan untuk mengisi si paspresnya itu. Betul. Untuk paspresnya sendiri sama seperti password ya Kak, untuk ketentuannya minimal ada 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan juga karakter khusus. Ini mau disamakan dengan password silahkan, kalau mau dibedakan juga boleh ya. Tuh, jadi yang penting tadi sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya untuk karakter khususnya juga sama Kak, jadi tidak boleh underscore, tidak boleh tanda dolar, kemudian tanda minus, plus itu juga dihindari saja gitu. Kalau sudah, nanti kita tinggal checklist pernyataan, kemudian kirim. Nanti kita bisa mengunduh bukti kalau kita sudah mengajukan permohonannya. Tapi belum selesai ya Kak ya. Jadi biasanya nih kawan pajak setelah mengajukan permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital, ini status sertifikat digitalnya itu masih invalid kawan pajak. Jadi kawan pajak harus cek dulu dari menu portal saya, profil saya, nomor identifikasi eksternal. Nanti kawan pajak pilih yang digital certificate. Digital certificate. Nah di situ selalu ya Kak. Pasti selalu status kepemilikannya invalid. Nah ini tidak perlu khawatir. Kawan pajak tinggal geser. Jadi ada barnya ya warna kuning, itu tinggal digeser sampai ke pojok. Kolom aksi itu ada nanti tombol periksa status. Setelah kawan pajak klik tombol periksa status, nanti akan ada tombol yang muncul lagi di sebelahnya ya, tombol menghasilkan. Nah, saudara lagi, kawan pajak tinggal klik menghasilkan. Nah, otomatis nanti akan berubah menjadi valid. Jadi status kepemilikannya jadi valid. Kawan pajak bisa nih langsung kalau mau buat tanda tangan, buat faktur, buat dipotong, bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya ada error kok tanda tangan saya ini tidak valid ya. Kenapa? Pasti karena status kepemilikannya itu masih invalid. Jadi harus dicek lagi di portal saya,
profil saya, kemudian nomor identifikasi eksternal di digital certificate di situ. Kemudian apalagi ya Kak ya yang penting-penting lagi nih terkait dengan aktivasi dan juga untuk permohonan kode otorisasi. Ada lagi nggak Kak? Sepertinya mungkin untuk awalan itu saja ya Kak ya. Jadi untuk menyongsong pelaporan SPT tahunan yang sebentar lagi nih di depan mata kita, yang tentunya akan dimulai di Januari 2026. Pastikan kawan pajak sudah melakukan aktivasi akun Kortex, sudah membuat kode otorisasi. Pastikan juga valid ya, biar tidak ada error-error gitu. Iya, paspres invalid gitu ya Kak ya. Betul. Mungkin untuk pembahasannya itu dulu kawan pajak. Kalau misalnya kawan pajak ada topik-topik atau mungkin pertanyaan yang ingin dibahas, boleh banget komen di podcast kita. Di kolom komentar. Betul, kolom komentar nanti kita akan menyesuaikan gitu ya untuk podcast Mensa Talk episode selanjutnya. Iya, oke, karena sudah selesai kita mohon maaf dan mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together.